Tak diundang. Satu batang dupa pun berlalu dan tiba-tiba saja basis kultivasi Sihu naik ke ranah immortal, sehingga Fang Yuan sangat senang melihatnya karena pil yang ia ramu ternyata manjur juga. Satu batang dupa kemudian, lagi-lagi Sihu mengalami peningkatan basis kultivasi yang kini memasuki ranah Chaos Ancient God. Para siluman sepertinya memiliki cara berkultivasi yang sama dengan teknik pernafasan alam, kata Xiao Yue, merasakan energi spiritual di sekitar mereka bermuara ke arah Sihu. Benar juga, sahut Fang Yuan tertegun, memperhatikan Sihu. Jangan-jangan kakekku adalah Raja Siluman, apakah aku bisa melakukan transformasi tubuh menjadi naga misalnya atau asura? Mana mungkin mantan dewa menjadi seperti itu? Xiao Yue mengerutkan keningnya, mendengar suaminya malah berpikiran aneh-aneh, hanya karena cara berkultivasi mereka sama dengan yang digunakan oleh para siluman. Namun, tiba-tiba Fang Yuan merasakan ada seseorang yang mendekat ke arah sekte Serigala Putih dan basis kultivasinya adalah ranah Chaos Ancient God, sehingga Fang Yuan mengerutkan keningnya, karena orang ini terlalu kuat dan tidak mungkin menang bila bertarung melawannya. Xiao Yue langsung menghunus pedang bulan, karena ia juga menyadari kedatangan ahli bela diri tersebut. Detak jantungnya berdebar-debar hebat, ini membuatnya sangat gugup, mengingat Sihu masih dalam proses pemulihan kekuatannya dan tidak bisa diganggu, sehingga tak bisa membantu mereka. Yue, jaga Nona Si dan jangan membantuku apapun yang terjadi, seru Fang Yuan dengan senyum cerah. Tetapi orang itu sangat kuat GG, sahut Xiao Yue, khawatir Fang Yuan dibunuh oleh orang misterius tersebut. Aku telah menjadi ranah Saint Yue, sela Fang Yuan sembari menghunus pedang matahari. Aku takut tak ada manusia yang cocok menjadi lawanku saat ini. Dia berkata sombong dan langsung melesat ke arah luar sekte Serigala Putih. Laki-laki dengan penutup wajah dan berpakaian serba hitam berhenti melangkah saat melihat kedatangan Fang Yuan. Dia menengadah menatap langit dan tersenyum melihat roh bela diri Phoenix milik Fang Yuan sedang mengitarinya. Fang Yuan telah memerintahkan agar roh bela diri Phoenix hanya menyerang melalui udara saja bila terjadi pertarungan dengan orang misterius tersebut, karena ia akan hancur bila ikut bertarung secara langsung. Apakah Anda, Fang Yuan? Sapa laki-laki misterius tersebut, sembari melepas niat membunuh yang membuat Fang Yuan kesulitan bernafas. Ya, sahut Fang Yuan. Siapakah senior ini dan mengapa Anda mengetahui namaku? Dia curiga laki-laki misterius ini mungkin antek klan Xiao yang ada di Kekaisaran Sui. Oh, aku salut kamu langsung mengakui bahwa dirimu adalah Fang Yuan. Selama aku menjadi assassins, korbanku selalu menyembunyikan identitasnya, walaupun mereka tetap mati juga sih. Sahut laki-laki misterius tersebut, kagum pada Fang Yuan. Aku adalah cuma yang datang untuk mengambil selendang Dewi Bulan dan tentunya melenyapkan dirimu dan istrimu juga hahaha. Cuma tertawa terkekeh-kekeh dan niat pedang berukuran besar muncul di atasnya. Fang Yuan mengerutkan keningnya, niat pedang tersebut jauh lebih besar dari niat pedang yang dibuatnya saat di Danau Iceland. Tak perlu berbasa-basi lagi, mamam ini. Teriak Fang Yuan sembari mengayunkan pedang matahari dan tiba-tiba meteoroid berukuran besar muncul dari langit. Boom! Niat pedang yang dibuat oleh Cuma langsung menghilang, sehingga ia terkejut melihatnya. Namun, kekuatan seperti itu belum bisa menggores kulitnya. Hebat sekali. Cuma bertepuk tangan. Aku tidak menyangka ranah Sein mampu mengeluarkan kekuatan sebesar itu. Katanya lagi sembari mengeluarkan pedang roh kelas bumi miliknya. Sepertinya aku akan memanen 2 senjata roh kelas surga dalam misi ini hehehe.
Cuma langsung tergiur melihat pedang matahari milik Fang Yuan, walaupun roh bela dirinya bukan bertipe api. Namun, bila senjata itu dijual ke pelelangan, maka ia pasti akan untung besar nantinya. Dalam sekejap, Cuma tiba-tiba berada di hadapan Fang Yuan dan langsung menebasnya. Apa? Fang Yuan terkejut dan menahan tebasan Cuma dengan pedang matahari. Namun, ia malah terpental, akibat tidak dapat menahan kekuatan besar dari tebasan pedang milik Cuma. Xiao Yue tercengang melihat suaminya tiba-tiba meluncur dengan kecepatan tinggi ke arahnya dan ia langsung menggunakan selendang Dewi Bulan menahan tubuh Fang Yuan. Yuan GG. Xiao Yue sangat khawatir dengan keselamatannya, karena baru juga pergi keluar area sekte Serigala Putih, malah langsung terpental dengan menyemburkan banyak darah dari mulutnya. Jangan khawatir, Yue. Sahut Fang Yuan menyeka darah dari sudut bibirnya. Aku lengah. Pria jelek itu malah curang. Menyerang diam-diam. Fang Yuan berkilah. Xiao Yue mengerutkan keningnya, mana mungkin ranah Chaos Ancient God melakukan hal tercela seperti itu saat melawan ranah Sein yang jauh lebih lemah darinya. Bahkan pria misterius itu tidak mengeluarkan roh bela dirinya yang menandakan ia meremehkan kekuatan milik Fang Yuan. Aku akan menggunakan mode serius. Fang Yuan langsung menyerap energi spiritual di sekitarnya dan menghilang dari pandangan Xiao Yue. Kini, ia muncul di hadapan Cuma. Semburkan api nerakamu, ayam jago. Roh bela diri Phoenix yang terbang tinggi di udara segera melepas bola-bola api berukuran besar yang langsung menghujani Cuma. Namun, Cuma tak melakukan gerakan apapun, tetapi tiba-tiba salju di sekitar mereka langsung melayang dan menangkis bola-bola api tersebut. Apakah ranah Chaos Ancient God itu semengerikan ranah Ancient God juga? Gumam Fang Yuan mengerutkan keningnya. Padahal aku sudah menjadi ranah Sein dan dulu saat masih di alam roh aku mampu mengalahkan ranah immortal. Gerutunya yang merasa kesenjangan kekuatan di antara mereka sangat jauh, seperti semut dan gajah saja. Ya, setidaknya kamu merasa kegatalanlah. Umpatnya melepas gerakan kedua teknik tapak iblis. Tarian kematian. Cuma sangat kagum melihat ribuan tapak yang melesat ke arahnya dan ia menyayangkan, seharusnya pemuda ini lahir di klannya saja, maka di masa depan pemuda ini akan membawa klan Chu menaklukkan dunia, karena semua teknik bela diri yang ia gunakan sangat hebat. Cuma memasang kuda-kuda bela diri dan mengayunkan pedangnya. Swoosh! Dalam sekejap semua tapak iblis yang mengarah padanya lenyap seperti disapu angin sepoi-sepoi. Kapan dia mengayunkan pedangnya? Kampret ini mungkin seorang pendekar pedang kematian. Fang Yuan menyeka keringat dingin yang membasahi wajahnya. Yohohoho. Ternyata, Tuan Chu sanggup menahan serangan pembuka dariku, ya. Fang Yuan memasang kuda-kuda bela diri. Jangan lengah Tuan Chu. Aku takut nanti bila pedang matahariku ini mencium lehermu. Ancam Fang Yuan berpura-pura memiliki kartu as, dalam mengalahkan Cuma. Aku sangat menantikan itu. Sudah lama aku tidak menemukan lawan yang sepadan, sahut Cuma sembari mengayunkan pedangnya. Saat aku melenyapkan sekte Serigala Putih, aku malah tidak mengeluarkan keringat. Patriark Sekte Serigala Putih sangat lemah sekali. Padahal basis kultivasi kami sama. Fang Yuan menelan air ludahnya yang terasa pahit, karena tak menyangka Cuma yang telah melenyapkan Sekte Serigala Putih. Aku jadi menyesal datang kemari. Gerutunya. Episode sebelumnya. Pil Jiwa Surgawi. Episode berikutnya. Cuma. Assassin's Clan Chu. Cuma. Assassin's Clan Chu.
Cuma kebingungan menatap Fang Yuan yang diam mematung, padahal katanya bilah pedangnya akan mencium lehernya. Apa bocah ini mempermainkanku? Pikirnya, mengerutkan keningnya. Hei, bocah sialan. Mana serangan pamungkasmu itu? Hah? Fang Yuan menjawab sembari berpura-pura bodoh, sehingga cuma makin kesal padanya. Kurang ajar. Mati saja kau sialan. Umpat cuma langsung melesat ke arah Fang Yuan. Tunggu. Teriak Fang Yuan mundur beberapa langkah. Aku sedang merapalkan mantra sihir Tuan Chu, katanya lagi. Cuma tidak mau berhenti, ia langsung mengayunkan pedangnya, menebas Fang Yuan dengan teknik dasar saja, karena ia masih penasaran dengan teknik berpedang milik Fang Yuan yang lainnya. Sial. Dia tidak mau diajak bicara lagi, gerutu Fang Yuan yang sebenarnya ingin mengulur waktu hingga si Hu selesai menyerap pil jiwa surgawi. Fang Yuan menyimpan pedang matahari dan menggunakan tinju naga penggetar langit tahap sempurna menangkis tebasan pedang cuma. Ternyata kau bukan pendekar pedang. Cuma terkejut melihat Fang Yuan tiba-tiba menyimpan pedangnya. Fang Yuan tidak menjawab pertanyaan cuma, karena ia sedang memegang tangan kanannya yang patah, akibat menahan tebasan pedang milik cuma, padahal cuma hanya menggunakan teknik dasar berpedang saja. Bagaimana jika ia menggunakan kekuatan aslinya? Mungkin Fang Yuan sudah tewas seperti yang dialami oleh Patriark Sekte Serigala Putih. Ah, membosankan. Seru cuma memasang kuda-kuda bela diri dan pedang di tangannya mengeluarkan aura kematian yang sangat mengerikan. Apakah ia berniat membunuhku? Fang Yuan langsung panik. Ah, akhirnya Anda datang kepala Akademi Kekaisaran. Fang Yuan menangkupkan tinju dan menengadah menatap langit. Kepala Akademi Kekaisaran. Cuma terkejut mendengarnya, padahal ia tidak merasakan keberadaan orang lain sejak tadi. Dia pun menoleh ke atas dan hanya ada roh bela diri Phoenix yang sedang terbang mengitarinya. Bocah laknat. Umpat cuma kesal dipermainkan lagi oleh Fang Yuan. Skakmat. Sahut Fang Yuan dengan seringai tipis di sudut bibirnya dan ia melempar pil penawar racun yang ia buat ke mulut cuma yang sedang mengumpatnya. Apa yang kau lempar, sialan? Cuma berusaha memutahkan pil yang tersangkut di tenggorokannya. Namun, pil itu sempat berbaur dengan air ludahnya. Pil ini mengandung racun. Gerutunya, sembari mengeluarkan pil penawar racun dari cincin dimensi miliknya. Sial. Dia tidak boleh menelan penawar racun itu. Gumam Fang Yuan langsung meninju cuma dengan teknik tinju naga penggetar langit. Namun, cuma menendang dada Fang Yuan, yang langsung terhempas melewati kobaran api yang membakar bangunan Sekte Serigala Putih. Xiao Yue kembali terkejut saat melihat suaminya malah muncul lagi dengan kondisi babak belur. Yuan Gege, teriak Xiao Yue memapahnya agar berdiri lagi. Tenang saja Yue, sahut Fang Yuan dengan senyum lebar, walaupun mulutnya berdarah. Ini cuma salah strategi saja. Aku akan mematahkan leher bajingan itu. Namun, tubuhnya langsung ambruk saat akan melangkah maju. Yuan Gege, jangan bergerak dulu. Seru Xiao Yue sembari mengeluarkan pil penyembuhan kelas surga untuk suaminya. Fang Yuan duduk bersila dan segera menelan pil tersebut. Sementara Xiao Yue langsung memerintahkan roh beladiri rubah putih membantu roh beladiri Phoenix melawan cuma yang sedang duduk bersila juga untuk menghilangkan racun yang menggerogoti meridiannya. Pil apa yang digunakan bocah sialan itu? Gerutu cuma, karena efek racunnya menyebar dengan sangat cepat. Untung saja saat pil penawar racun ia telan, racun tersebut tiba-tiba langsung melemah. Pil penawar racun yang dibuat oleh Fang Yuan sebenarnya berfungsi untuk melahap racun lain,
tetapi juga bisa digunakan untuk meracuni lawan. Namun, sangat mudah didetoksifikasi dengan penawar racun. Satu hal yang belum disadari oleh Fang Yuan, ternyata pil tersebut langsung menyerang titik-titik meridian, sehingga bila tidak langsung didetoksifikasi, maka ahli bela diri yang menelan pil tersebut akan mengalami kerusakan pada meridiannya dan akhirnya akan kehilangan basis bela dirinya seperti yang dialami oleh Si Hu. Cuma mengerutkan keningnya saat roh bela diri Phoenix melepaskan bola-bola apa mengganggunya yang sedang duduk bersila, sehingga ia langsung menjentikkan jarinya dan niat pedang yang sangat besar, langsung melesat ke arah roh bela diri Phoenix. Boom! Roh bela diri Phoenix langsung lenyap begitu saja dan Fang Yuan yang sedang memulihkan kondisi tubuhnya, langsung memuntahkan seteguk darah. Yuan GG. Xiao Yue panik dan hendak menepuk pundaknya. Namun, ia juga memuntahkan seteguk darah, karena roh bela diri rubah putih telah lenyap juga. Fang Yuan berdiri lagi dan 30 luka-lukanya telah pulih. Walaupun tangan kanannya belum bisa digerakkan, setidaknya masih ada tangan kiri yang bisa ia gunakan. Yuer, bantu aku mengalahkannya, tetapi kamu jangan pernah mendekatinya dan gunakan serangan jarak jauh saja. Kali ini Fang Yuan tidak membual lagi. Mudah-mudahan saja kita bisa bertahan hingga Nona Si Hu berhasil memulihkan kekuatannya. Baik GG. Sahut Xiao Yue segera memegang selendang Dewi Bulan. Cuma pun muncul di hadapan mereka dan roh bela diri kucing Persia berukuran 1 tombak dengan bulu sangat tebal berjalan di sebelahnya. Hahaha, pantas saja kau malu menggunakan roh bela dirimu. Ejek Fang Yuan tertawa terkekeh-kekeh, hingga ia terbatuk-batuk mengeluarkan seteguk darah. Cuma tidak mengatakan sepatah kata pun, ia menyesal tidak langsung membunuh bocah banyak akal bulus ini sejak awal, sehingga ia tidak perlu keracunan yang membuat basis kultivasinya turun ke ranah immortal dan bila ia tidak cepat menelan pil penawar racun, tak menutup kemungkinan ia akan turun hingga ke ranah alam atau penempaan tubuh, karena racun itu dengan cepat menggerogoti meridiannya. Tunggu. Tuan Chu yang agung kini setara ranah immortal. Fang Yuan terkejut begitu menyadarinya. Yuer, ternyata surga tidak ingin kita bertemu Dewa Yama di dunia bawah, hehehe. Semangat juang Fang Yuan akhirnya tumbuh lagi. Energi spiritual di sekitarnya pun berfluktuasi dan bermuara ke arah Fang Yuan, sehingga cuma mengerutkan keningnya, karena tiba-tiba ia berfirasat kekuatan Fang Yuan setara dengannya. Bunuh dia! Seru cuma pada roh bela diri kucing Persia, yang langsung berubah menjadi 7, sehingga Xiao Yue terkejut melihatnya dan ketujuh roh bela diri kucing Persia tersebut melesat ke arah Fang Yuan. Membunuh suamiku. Jangan harap kucing oren. Ejek Xiao Yue melepas selendang Dewi Bulan yang langsung meliuk-liuk seperti ular menuju roh bela diri kucing Persia. Itu putih Yuer. Sela Fang Yuan, sehingga Xiao Yue mengerutkan keningnya. Apakah penting mengkoreksi warna kucing di saat seperti ini? Gerakan kedua tapak iblis. Tarian kematian. Tapak-tapak tangan yang diselimuti api berwarna hitam melesat ke arah roh bela diri kucing Persia. Boom! Ledakan keras terjadi saat roh bela diri kucing Persia berbenturan dengan teknik tapak iblis milik Fang Yuan. Namun, ia langsung tercengang, karena itu hanya ilusi saja dan roh bela diri kucing Persia yang asli tidak ada di sana. Di mana kucing oren itu? Gumamnya segera mengedarkan energi spiritual. Namun, tiba-tiba cuma langsung melepas niat pedang yang ukurannya hanya sepertiga dari saat ia masih ranah Chaos Ancient God. Awas GG! Teriak Xiao Yue, segera menarik tubuh Fang Yuan menggunakan selendang Dewi Bulan, sehingga roh bela diri kucing Persia gagal mencakar punggung Fang Yuan dengan kukunya yang mirip seperti pisau.
Terima kasih Yuer, bebekku. Fang Yuan tidak menyadari keberadaan siluman kucing Persia tadi, pantas saja cuma menjadi assassins, itu berkat roh bela dirinya yang bisa menghilangkan aura keberadaannya. Episode sebelumnya, tamu tak diundang. Episode berikutnya, kolaborasi Fang Yuan dan Xiao Yue melawan Cuma. Fang Yuan mengayunkan tangan kirinya meninju niat pedang yang dilepaskan oleh Cuma. Kini ia tidak ragu-ragu lagi, karena kekuatan fisiknya sekarang setara dengan Ranah Immortal. Cuma tercengang melihatnya. Bagaimana mungkin Ranah Sein mampu menghancurkan niat pedang Ranah Immortal? Ini seperti mimpi saja bagi Cuma. Iya, itu wajar. Tidak mungkin Patriark memerintah untuk melenyapkan mereka kalau bakat bela diri mereka biasa-biasa saja. Pasangan ini memang monster yang mengerikan. Apakah mereka reinkarnasi ahli bela diri hebat dari masa lalu? Gumam Cuma tersenyum masam. Dia pun menghilang dari pandangan Fang Yuan dan muncul di hadapannya. Namun, Fang Yuan langsung meninju bilah pedang milik Cuma tersebut, sehingga keduanya terhempas beberapa langkah. Roh bela diri kucing Persia lagi-lagi muncul di belakang Fang Yuan dan selendang Dewi Bulan membalut tubuhnya. Namun, ia langsung mencakar selendang Dewi Bulan dan keluar dari sana. Gerakan pertama teknik tapak iblis. Api magma. Fang Yuan langsung menargetkan roh bela diri kucing Persia yang sangat merepotkan tersebut, karena ia datang tak dijemput dan pulang tak diantar, kayak jelangkung saja. Cuma langsung panik dan menyangka Xiao Yue yang tampak lemah itu ternyata memiliki intuisi yang sangat tajam, sehingga dapat memerangkap roh bela dirinya ke dalam selendang Dewi Bulan. Boom! Tapak berukuran besar yang diselimuti api gumpalan api berbenturan dengan roh bela diri kucing Persia dan Fang Yuan tidak berhenti di situ. Ia menggunakan niat pedang dari ki api menusuk ke arah ledakan tersebut untuk memastikan kematian roh bela diri kucing Persia yang sangat merepotkan tersebut. Cuma yang hendak maju melawan Fang Yuan langsung memuntahkan seteguk darah, yang menandakan roh bela diri kucing Persia telah lenyap oleh serangan Fang Yuan. Apa aku mundur saja? Mereka terlalu berbahaya. Gumam Cuma. Namun, ia pasti akan menjadi bahan olok-olokan di klan Chu nanti, karena tidak dapat mengalahkan dua bocah yang jauh lebih lemah darinya dan klan Chu pasti akan memberikan hukuman berat untuknya. Lupakan saja niat itu, aku pasti dapat membunuh keduanya. Toh, tangan kanan Fang Yuan telah patah dan menderita luka dalam juga. Gumamnya. Butiran salju tiba-tiba melayang di udara dan membentuk badai, sehingga Xiao Yue kesulitan menggerakkan selendang Dewi Bulan. Apakah ini teknik bela diri terhebatnya? Gumam Fang Yuan terus-menerus menyerap energi spiritual di sekitarnya dan mencari keberadaan Cuma. Gerakan ketiga jurus pedang badai kematian. Seru Cuma mengayunkan pedangnya dan bilah pedang berbentuk bulan sabit melesat ke arah Fang Yuan dan Xiao Yue. Jumlahnya sangat banyak, meliputi area yang terkena badai salju buatannya. Xiao Yue membalut tubuhnya dengan selendang Dewi Bulan membentuk kepompong, tetapi bilah pedang sabit tersebut tetap dapat merobek selendang Dewi Kematian, sehingga tubuhnya dipenuhi luka-luka sabetan. Mendengar teriakan kesakitan dari Xiao Yue, Fang Yuan mendekatinya dan menggunakan gerakan kedua teknik tapak iblis. Tarian kematian dan Fang Yuan terlihat seperti memiliki ribuan tangan yang menangkis semua bilah pedang sabit yang mengarah pada mereka. Xiao Yue mengeluarkan jarum emas yang merupakan senjata roh kelas kuning yang dibelinya di paviliun misi Akademi Kekaisaran Wei dengan menukarkan 1000 poin prestasi miliknya. Yuan GG, lakukan serangan cepat begitu badai ini menghilang. Kata Xiao Yue melalui suara telepati pada Fang Yuan.
86. Sahut Fang Yuan dengan senyum cerah, walaupun kondisi tubuhnya tampak sangat mengenaskan, karena dipenuhi luka-luka. Di sisi lain, Cuma mengerutkan keningnya. Bagaimana mungkin Fang Yuan mampu menahan serangan pamungkasnya itu? Apakah kekuatan Fang Yuan setara ranah immortal? Ini menjadi tanda tanya besar di benak Cuma. Dia kemudian melesat ke arah Fang Yuan dan mengalirkan ki yang sangat besar pada pedangnya agar dapat melukai fisik Fang Yuan yang sekeras batu tersebut. Dia muncul Yuer. Teriak Fang Yuan, sembari mengayunkan tangannya dan meninju ke arah depan. Xiao Yue langsung menggunakan teknik akupuntur yin rembulan dan 7 jarum emas melesat ke arah Cuma. Apa? Cuma terkejut tiba-tiba meridiannya membeku dan energi spiritualnya berhenti mengalir dari dantiannya. Butuh 5 tarikan nafas untuk menghilangkan efek teknik akupuntur yin rembulan tersebut. Hasta la vista, baby. Seringai tipis muncul di sudut bibir Fang dan badai salju langsung menghilang karena aliran energi spiritual dari Cuma telah berhenti. Cuma ingin berkata tidak, tetapi kata-kata tersebut tersangkut di tenggorokannya dan Fang Yuan tidak menyia-nyiakan kesempatan emas yang hanya sesaat ini. Tinju naga penggetar langit tahap sempurna. Teriak Fang Yuan meninju dada Cuma yang langsung hancur dan tangannya tembus ke punggung Cuma, yang langsung membelalakan mata. Tak percaya ia akan mati di tangan bocah bau kencur yang baru naik ke ranah Sein beberapa hari yang lalu tersebut. Padahal ia adalah assassins yang telah membunuh ratusan ahli bela diri dan diantara mereka ada puluhan ranah Chaos Ancient God. Ini kematian yang sangat hina. Apakah ini karma untukku? Kata-kata terakhir yang keluar dari mulut Cuma. Namun, ia tidak menangis atau sedih, tetapi ia hanya tersenyum masam seperti tidak menerima kekalahannya itu. Yey, kita menang Yuan GG. Xiao Yue sangat senang dan menoleh ke belakang. Apakah Sihu terdampak atas pertarungan mereka tersebut? Namun, ia tercengang, karena ia merasakan energi spiritual seperti perisai mengelilingi tubuh Sihu, makanya ia tidak terdampak atas pertarungan mereka tersebut. Fang Yuan mendorong tubuh Cuma yang langsung tersungkur ke tanah. Aku salah merapalkan jurus tadi, seharusnya aku mengatakan Chidori. Canda Fang Yuan. Karena adegan barusan mirip dengan Kakashi Hatake yang membunuh Rin. Belum selesai ia bicara, tiba-tiba Fang Yuan juga jatuh tersungkur mencium tanah. Yuan GG. Teriak Xiao Yue langsung menghampirinya dan suaminya tersebut tidak bergerak lagi, tetapi sudut bibirnya menunjukkan senyuman yang menandakan ia sangat senang dengan hasil pertarungan mereka tersebut. Bikin khawatir saja, bisik Xiao Yue saat menyadari detak jantung Fang Yuan masih berdetak pelan. Kemudian ia membalut tubuh Fang Yuan dengan selendang Dewi Bulan dan membawanya ke sebelah Sihu. Puluhan mil dari Sekte Serigala Putih, siluman elang putih milik Cuma hinggap di pundak Chu Feng yang duduk bersila di tunggangan siluman elang milik Penatua pertama. Siluman tersebut kemudian memvisualisasikan adegan kematian Cuma di tangan Fang Yuan, sehingga ia langsung terkejut. Apakah ada ahli bela diri yang menjaganya, Penatua? Tanya Chu Feng, penasaran, mengapa Cuma bisa mati dengan mudah. Penatua pertama mengelus-elus jenggot putihnya dan terdiam cukup lama sembari menatap lurus ke depan. Dia sedang menganalisa adegan yang divisualisasikan oleh siluman elang putih tersebut. Pemuda itu mengalahkan Cuma dengan kemampuannya sendiri, sahut Penatua pertama sembari menghela nafas panjang. Cuma masih seperti yang dulu, ia selalu mempermainkan musuh yang lebih lemah darinya. Sungguh sangat disesalkan. Tak berselang lama, mereka akhirnya sampai di Sekte Serigala Putih dan seorang gadis yang mengenakan penutup wajah sedang menengadah menatap mereka.
Gadis tersebut tampak ketakutan dan sembari memeluk erat seorang laki-laki yang seusia dengannya juga. Apakah mereka Fang Yuan dan Xiao Yue yang kita cari? Penatua pertama bertanya pada Chu Feng yang justru memperhatikan mayat Chu Ma yang tergeletak 100 tombak dari posisi Xiao Yue. Ya, gadis itu yang mengambil selendang Dewi Bulan. Sahut Chu Feng, sembari mengarahkan jari telunjuk ke arah Xiao Yue. Catatan, hasta la vista, baby dalam bahasa Spanyol artinya selamat tinggal. Sayang, dan kata-kata ini dipopulerkan oleh Arnold Schwarzenegger dalam film Terminator. Episode sebelumnya, Chu Ma, Assassin's Clan Chu. Episode berikutnya, Penatua pertama Klan Chu. Xiao Yue terkejut melihat siluman elang yang setara ranah Tianzun melayang di atas sekte Serigala Putih, dan ia sangat gugup menatap pria sepuh dengan basis kultivasi ranah Absolute God yang juga menatapnya. Namun, pria sepuh itu masih tidak melakukan apa-apa, selain memperhatikan sekelilingnya dan mengelus-elus jenggot putihnya. Xiao Yue menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat dan berkata, apakah senior datang untuk menyelamatkan sekte Serigala Putih? Dia berpikir sekte Serigala Putih pasti telah mengirim pesan untuk meminta bala bantuan ke klan besar terdekat saat cuma menyerang mereka. Bukan kami yang telah menghancurkan mereka, tetapi Assassins itu. Xiao Yue menunjuk ke arah Cuma. Sangat mengesankan, kalian dapat mengalahkan Assassins klan Chu kami dengan basis kultivasi lemah begitu. Sahut penatua pertama klan Chu dengan nada bicara biasa-biasa saja, ia seperti tidak peduli atas Cuma. Xiao Yue terkejut mendengarnya, jantungnya berhenti berdetak untuk sesaat. Gawat, mereka dari klan Chu. Gerutunya. Apakah senior menginginkan selendang Dewi Bulan ini? Chu Feng mendengus dan berkata, apakah itu perlu dipertanyakan lagi? Dia sangat kesal. Berikan selendang Dewi Bulan dan bunuh dirimu sendiri, begitu juga dengan suamimu itu. Cibirnya. Xiao Yue merasa permintaan Chu Feng memang wajar, karena ia dan Fang Yuan telah membunuh Cuma. Namun, bisakah ia bernegosiasi atau mencari jalan keluar dari masalah ini? Kalau dalam situasi seperti ini biasanya suaminya pasti bisa menemukan cara agar mereka bisa melarikan diri. Dia melirik Si Hu yang masih hanyut dalam meditasinya dan ia menghela nafas dalam-dalam. Memilih diam saja, mengabaikan perintah Chu Feng. Segel berbentuk heksagram muncul di atas Chu Feng dan Xiao Yue yakin itu pasti sangat berbahaya, sehingga ia mengeluarkan pedang bulan. Memilih bertarung walaupun ia tahu nyawanya akan hilang beberapa saat lagi. Tahan. Penatua pertama klan Chu mengangkat tangannya. Dia kagum melihat Xiao Yue memiliki dua senjata roh kelas surga dan ia mengalihkan perhatian pada Si Hu. Penatua. Chu Feng kebingungan. Apakah Penatua tertarik dengan wanita itu? Atau siluman rubah di sebelahnya? Gumamnya berspekulasi. Aku telah lama tidak meregangkan otot-ototku, sahut penatua pertama tersenyum cerah. Sebentar lagi siluman rubah itu akan selesai mengembalikan basis kultivasinya ke ranah Absolute God, latih tanding dengannya pasti akan menyenangkan. Katanya lagi. Padahal sebenarnya ia ingin menjinakkan siluman rubah tersebut dan akan menjadikan Xiao Yue sebagai sandera bila tidak sanggup mengalahkannya nanti. Ini adalah skenario yang sempurna dan ia juga merasa siluman rubah tersebut tidak akan sulit diatasi, karena masih membutuhkan waktu lama untuk mengembalikan kekuatannya yang sebenarnya. Chu Feng sangat kagum pada penatua pertama setelah mendengar jawabannya, karena ia juga penasaran seperti apa pertarungan antar ranah Absolute God yang merupakan entitas tertinggi dalam dunia bela diri.
Xiao Yue terkejut mendengar ucapan pria sepuh tersebut dan mundur ke sisi Fang Yuan. Dia kemudian mengalirkan energi spiritual untuk membangunkan suaminya tersebut. Namun, tubuh Fang Yuan masih terkulai atau tak bergerak sedikitpun. Penatua pertama klan Chu tetap tenang dan mengelus-elus jenggot putihnya. "Bocah, jangan berpura-pura pingsan. Apa kamu ingin bereinkarnasi sekarang juga?" ancamnya, sehingga Fang Yuan langsung duduk dengan seulas senyum masam. "Yuan GG." Xiao Yue cemberut menatap Fang Yuan, ternyata ia hanya berpura-pura pingsan saja sejak tadi. "Hahaha. Mantap, Yuer." Fang Yuan tertawa canggung. "Kamu telah berhasil mengulur waktu, lihatlah." Dia menunjuk Sihu yang diselimuti aura ranah Absolute God. Fang Yuan kemudian mengalihkan pandangannya pada Chu Feng. "Kita bertemu lagi, bajingan," umpat Fang Yuan, mengejeknya. "Dasar laki-laki lemah. Di depanku sebelumnya kamu bersujud di kakiku dan kini kamu malah membawa ayahmu untuk menggertakku." "Ciuh." Fang Yuan meludah. "Ayah mertuaku dari benua barat juga akan segera kemari dan aku telah mengirim pesan bahwa cuma dari klan Chu berniat membunuhku dan putrinya." "Kau, sejak kapan aku bersujud di kakimu, dasar pembohong kurang ajar," sahut Chu Feng, takut penatua pertama mempercayai bualannya. Namun, penatua pertama tidak menunjukkan reaksi apapun, dia tetap misterius seperti biasanya. Dia seperti kakekku saja, tidak mudah dikibulin. Apa orang-orang tua bangka selalu bersikap misterius begini?" Gumam Fang Yuan mengerutkan keningnya, karena tidak berhasil memancing amarahnya dan berencana mencari kesempatan memasukkan pil penawar racunnya pada pria sepuh itu. Mana tahu basis kultivasinya bisa turun seperti yang dialami oleh Cuma. Tunggangan siluman elang milik penatua pertama klan Chu tiba-tiba memekik keras dan meronta-ronta, sehingga penatua pertama terkejut kenapa tunggangannya tersebut lepas kendali. Gerombolan siluman serigala dan puluhan siluman elang putih juga muncul dari gunung salju di belakang sekte serigala putih, dan mereka tampak seperti sedang dikendalikan oleh seseorang. "Selamat Senior Si, basis kultivasi Anda telah pulih." Fang Yuan menangkupkan tinju pada Sihu yang masih duduk bersila dan memejamkan matanya. Namun, Fang Yuan tahu, hanya dialah yang mampu mengendalikan gerombolan siluman tersebut, karena Sihu pernah melakukan hal ini di kota Huoshan beberapa bulan yang lalu. "Selamat Senior Si." Xiao Yue juga menyapanya. Penatua pertama klan Chu melayang di udara bersama Chu Feng, sedangkan tunggangannya itu telah ia segel, sehingga tidak bisa bergerak walaupun masih meronta-ronta ingin menyerangnya. Penatua pertama kemudian menatap Sihu dan tak menyangka yang membuat para siluman menjadi tak terkendali adalah dia. "Kalau aku bisa memperbudaknya maka aku akan menjadi yang terkuat di Kekaisaran Sue ini dan kursi Patriark klan Chu juga akan menjadi milikku." Senyum cerah terpancar di sudut bibirnya dan ia tidak khawatir dengan amukan gerombolan siluman tersebut, karena mereka hanya setara ranah alam saja. Segel berbentuk heksagram memenuhi langit sekte serigala putih dan dari segel tersebut keluar 100 mayat hidup yang setara dengan ranah Chaos Ancient God, sehingga Chu Feng tampak sangat senang melihatnya, karena sangat jarang penatua pertama menunjukkan kemampuan terhebatnya tersebut. Senyum di wajah Fang Yuan langsung menghilang dan berganti dengan ekspresi masam. Tua bangka itu ternyata sangat kuat. Nona Si mungkin tidak akan mampu mengalahkannya. Apakah aku dan Xiao Yue kabur saja secara diam-diam saat mereka bertarung nanti? Gumamnya sembari menatap Sihu yang langsung berubah menjadi rubah putih berbulu tebal, mirip dengan roh beladiri milik Xiao Yue. Namun, bedanya Sihu memiliki bola mata berwarna biru. "Hei,
Tua bangka. Hari ini kau akan mati hahaha. Fang Yuan mengejek penatua pertama klan Chu. Seharusnya kau menikmati masa tuamu di kediamanmu dan mengkoleksi gadis-gadis cantik sebelum Dewa Yama memanggilmu. Kau malah menyinggung Nona Sihu yang merupakan siluman terkuat di benua tengah. Hah, sungguh sangat disesalkan, tapi mau bagaimana lagi? Mati saja sana. Sihu mengerutkan keningnya dan menatap tajam pada Fang Yuan. Apakah dia gila? Sudah jelas pria sepuh ini sangat kuat, dia malah memprovokasinya. Gumamnya ingin menangis darah, dan berharap Feng Yu ada di sini untuk membantunya. Episode sebelumnya, kolaborasi Fang Yuan dan Xiao Yue melawan Cuma. Episode berikutnya, penatua pertama klan Chu vs siluman rubah putih. Penatua pertama klan Chu vs siluman rubah putih. Fang Yuan langsung memilih diam saat melihat ekspresi wajah masam dari Sihu dan menjauh dari sana. Namun, satu mayat hidup melesat ke arahnya sehingga ia dan Xiao Yue tidak bisa melarikan diri. Sepertinya kita hanya bisa bergantung pada Nona Si saja, Yue. Fang Yuan berkata dengan ekspresi wajah sedih, karena berhadapan dengan Cuma saja sudah membuat mereka babak belur, apalagi yang berhadapan dengan 100 mayat hidup yang setara ranah Chaos Ancient God, tamat sudah. Jalur reinkarnasi telah terbuka lagi. Gerombolan siluman yang dikendalikan oleh Sihu langsung menerjang ke arah mayat hidup dan gerombolan siluman elang putih menyerbu penatua pertama klan Chu serta Chu Feng, yang langsung ketakutan, karena tidak mungkin mampu menahan serangan ratusan siluman elang putih tersebut. Ekspresi tenang tetap ditunjukkan oleh penatua pertama sembari mengelus-elus jenggot putihnya dan saat gerombolan siluman elang putih hampir menyentuh mereka, ia langsung melambaikan tangannya. Enyahlah. Burung sialan. Gerombolan siluman elang putih langsung jatuh dari langit, seperti dipotong-potong oleh pedang, padahal penatua pertama tidak memegang pedang maupun membentuk niat pedang. Fang Yuan takjub melihatnya dan tidak mengatakan kata-kata bualan lagi, karena Sihu sudah bergerak dan percuma saja mengancamnya. Toh, klan Chu sepertinya tidak takut dengan klan Xiao dari benua barat, walaupun ia mengatakan Xiao Yue berasal dari sana. Teknik cloning. Fang Yuan terkejut melihat Sihu berubah menjadi 7 siluman rubah putih dan ke-7 siluman rubah putih itu memiliki kekuatan yang sama, serta dapat bertarung melawan mayat hidup. Ini berbeda dengan teknik ilusi yang digunakan oleh Cuma tadi. Karena teknik ilusi yang digunakan Cuma, hanya satu dirinya yang asli, sedangkan sisanya hanya bayangan saja dan tidak bisa melukai musuh. Satu cloning Sihu langsung melindungi mereka, sehingga rasa percaya diri Fang Yuan kembali lagi dan ia pun membentuk niat pedang ki api menyerang Chu Feng yang sedang lengah, karena sedang menoleh ke arah lain. Penatua pertama kembali mengayunkan tangan kanannya dan niat pedang ki api tersebut langsung lenyap begitu saja. Aku sangat kagum hahaha. Fang Yuan tertawa masam. Rana Absolute God memang entitas yang tidak bisa dijangkau oleh anak ayam sepertiku. Hah? Aku harus berlatih lebih giat lagi. Fang Yuan menghela nafas panjang. Penatua pertama klan Chu masih melayang di udara, semua tampak dalam kendalinya saja dan ia tak mau repot-repot menanggapi ucapan Fang Yuan. Hei, Fang Yuan. Menyerah sajalah. Percuma saja melawan. Kalian tetap akan mati juga, ejek Chu Feng dengan seringai tipis di sudut bibirnya. Cih, kalian terlalu meremehkan Nona Si, sahut Fang Yuan menatap tajam pada Chu Feng. Lihat saja nanti, Nona Si akan menunjukkan kekuatan terhebatnya. Kalian akan ketar-ketir. Apa yang dikatakan Fang Yuan sepertinya adalah sebuah kebenaran,
karena 6 siluman rubah putih ranah Absolute God dengan mudah menghancurkan mayat hidup yang dihasilkan oleh teknik segel Penatua pertama. Sihu bergerak sangat cepat, bahkan Fang Yuan yang basis kultivasinya di ranah Sein hanya melihat bayangan-bayangan putih menghampiri mayat hidup yang langsung hancur berkeping-keping saat disentuh bayangan putih tersebut. Penatua. Chu Feng menatap Penatua pertama klan Chu yang belum juga bergerak dan tiba-tiba ia mengeluarkan pedang roh kelas surga yang memancarkan aura mencekam, seperti ada ribuan jiwa bersemayam di dalam pedang tersebut dan mereka mengeluarkan suara ringkihan menyayat hati, sehingga gerombolan siluman serigala putih berbalik arah, lari ke gunung salju. Teknik pengendali siluman nonasi dipatahkan. Fang Yuan kaget. Pedang yang mengerikan. Keringat dingin membasahi wajahnya. Penatua pertama klan Chu tiba-tiba menghilang dari sebelah Chu Feng dan menebas kloning siluman rubah putih satu persatu, sehingga menyisakan sihu saja. Cepat sekali. Gerutu Fang Yuan mengerutkan keningnya. Apakah ia bisa membedakan mana yang asli dan yang kloningan? Fang Yuan menduga-duga. Yuan GG, ayo kita bunuh Chu Feng saat ayahnya sedang bertarung melawan nonasi. Bisik Xiao Yue yang berpikir lebih baik membawa Chu Feng mati bersama mereka, karena ia tidak yakin Sihu mampu melawan pria sepuh tersebut, apalagi kekuatannya sangat mengerikan. Penatua pertama menyadari apa yang dilakukan oleh Fang Yuan dan Xiao Yue saat keduanya membentuk niat pedang. Lancang sekali kalian. Bentak Penatua pertama klan Chu segera melesat ke arah keduanya. Lawanmu adalah aku Pak Tua. Cahaya putih tiba-tiba muncul di hadapan Penatua pertama dan Sihu langsung mencakarnya. Namun, Penatua pertama klan Chu langsung menangkisnya dengan pedangnya. Tolong aku Penatua. Teriak Chu Feng langsung terkejut saat menyadari dia niat pedang mengarah padanya dan ia mencoba menahannya dengan membuat segel perisai. Namun, basis kultivasinya lebih rendah dari Fang Yuan, sehingga segel perisai tersebut langsung hancur dan dua niat pedang tertancap di dadanya. Hahaha. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu walaupun patriark klan Chu ada di sini. Fang Yuan tertawa terkekeh-kekeh mengejeknya. Raut wajah Penatua pertama yang awalnya sangat tenang, kini tampak menyeramkan. Kabut hitam tiba-tiba mengitari pedangnya dan langsung menebas Sihu yang mundur beberapa langkah, menghindari tebasan itu. Gawat! Dia tidak menahan kekuatannya lagi. Gumam Sihu mengerutkan keningnya. Nafasnya terengah-engah dan tangannya gemetaran, energi spiritual dalam dantiannya telah menipis dan hanya mampu bertahan beberapa tarikan nafas saja. Dia kemudian menatap Fang Yuan dan Xiao, kalian larilah sejauh mungkin. Fang Yuan menganggukkan kepala dan segera menarik tangan Xiao Yue, melarikan diri ke arah Danau Iceland dan berencana bersembunyi di dalam gua yang ada di sana. Cuma itu tempat teraman satu-satunya yang ada di pikiran Fang Yuan saat ini. Siapa yang mengatakan kalian boleh pergi? Seru Penatua pertama dan bayangan hitam tiba-tiba muncul di belakang Fang Yuan dan Xiao Yue. Penatua pertama mengayunkan pedangnya ke arah punggung Xiao Yue, sementara Sihu tak sempat bereaksi menahannya. Fang Yuan mendorong tubuh Xiao Yue, yang langsung terpental dan dia pun tersenyum. Larilah. Itulah satu-satunya kata diucapkan oleh Fang Yuan. Tidak kek, teriak Xiao Yue menarik ujung jari tangan Fang Yuan. Namun, ia tidak bisa mencengkeramnya, sehingga mereka terpisah dan bilah pedang Penatua pertama segera merobek punggungnya. Boom! Penatua pertama dipaksa mundur beberapa langkah dan tiba-tiba segel berbentuk heksagram muncul di antara Fang Yuan dan Penatua pertama. Cih, kenapa aku dibangunkan dalam situasi seperti ini? Padahal aku berencana untuk muncul saat kamu berada di ranah Absolute God,
Karena dengan kemunculanku ini ki dalam dantianmu akan terkuras yang banyaknya setara 1 tahun berkultivasi, kata wanita cantik yang dibalut oleh selendang Dewi Bulan. Tetapi saat tatapan matanya tertuju pada Fang Yuan, ia langsung mendengus seolah-olah jijik melihatnya. Fang Yuan tersenyum masam, sedangkan Si Hu tampak kebingungan. Dari mana datangnya wanita aneh tersebut? Episode sebelumnya, Penatua pertama Klan Chu. Episode berikutnya, Bai Hu.